Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Muhammad Ridwan dari kelas TI itu 708. Oke, sebelum masuk ke pembahasan dan pembahasan mengenai blok diagram dan beberapa komponennya, pertama di sini saya akan memaparkan eh, materi saya, yaitu robot beroda dilengkapi dengan lengan manipulator. Nah, tujuan utama dari perancangan robot beroda ini yaitu untuk membantu pengguna dalam hal meringankan beban pekerjaan di dalam sebuah lab kimia. Nah, robot beroda yang nantinya akan dioperasikan dengan bantuan lengan manipulator, ya, di mana lengan manipulatornya ini akan dikendalikan menggunakan sistem kendali nirkabel yang diimplementasikan pada sebuah sarung tangan. Nah, dengan harapan mengurangi tingkat kemungkinan terkena kontaminasi terhadap pengguna yang bekerja di lab kimia tersebut, atau bisa diminimalisir tingkat kontaminasi yang ditimbulkan oleh pekerjaan tersebut dengan adanya bantuan robot ini. Oke. Nah, untuk perancangan blok diagramnya di sini secara umum alat ini atau robot ini itu terbagi menjadi dua modul. Jadi yang satu untuk di sarung tangannya, yang satu untuk di robotnya sendiri. Nah, di sini ada dua modul, yaitu kita namai modul master dan ya modul kedua itu modul slave. Nah, untuk modul masternya di sini merupakan sebuah modul pengontrol utama yang terdiri dari beberapa komponen, diantaranya ada sensor inersia. Sensor inersia ini sudah diintegrasikan dengan akselerometer dan magnetometer. Nah, kemudian di komponen keduanya itu ada RF link radio, ada microcontroller, ada switch mode, ada LCD, dan flex sensor. Nah, untuk modulnya yang ini nanti akan dikemas di dalam sarung tangannya, sarung tangan pengendali. Nah, berikut gambar atau susunan bloknya. Oke, di sini ada beberapa komponen yang sudah disusun pada blok diagramnya. Nah, di sini kita gambarkan adalah inputan untuk di modul masternya. Kemudian di sini ada proses. Kemudian di sini ada output. Nah, untuk yang bagian sini itu dia tipenya dua, yaitu input dan output. Karena nanti RF link yang ini akan mengirim sinyal ke modul slave ketika terjadi perubahan pada modul master atau semacam perintah. Nah, oke, kemudian masuk ke modul slave. Di sini merupakan kesatuan perangkat dan sistem yang dikontrol oleh si modul master. Nah, terdiri dari robot berodanya sendiri, kemudian lengan manipulator, di mana di dua komponen tersebut itu sudah terdapat microcontroller utama dan beberapa komponen-komponen lain, dan RF link juga. Nah, berikut rangkaian diagramnya. Nah, di sini ada RF link juga untuk menangkap sinyal dari modul master. Nah, di sini inputan tentunya. Nah, kemudian di sini ada sensor ultrasonik. Kemudian ada kompas digital atau magnetometer. Kemudian di sini ada proses. Oke, proses. Kemudian di sini ada driver motor. Kemudian ada motor DC untuk
nanti digunakan untuk sebagai roda yang motor DC. Kemudian di sini ada lengan manipulator. Oke, lanjut. Nah, kemudian untuk komponen-komponennya itu ada beberapa. Oke, di sini sensor inersia merupakan sensor yang dapat mengukur derajat kebebasan. Nah, derajat kebebasan yang dimaksud itu adalah percepatan, kecepatan sudut, tekanan udara, serta orientasi terhadap arah hadap. Oke. Nah, sensor yang digunakan pada rancangan robot ini itu sensor inersianya itu sudah diintegrasikan dengan akselerometer dan magnetometer. Oke, itu untuk sensor inersia. Kemudian di sini ada akselerometer. Nah, ini merupakan bagian dari sensor inersia yang berfungsi untuk mengukur percepatan, mendeteksi dan mengukur getaran. Akselerometer juga dapat digunakan untuk mengukur getaran pada terjadi pada kendaraan, bangunan, mesin, dan bahkan getaran bumi. Nah, di sini fungsi dari akselerometer untuk perancangan robot ini yaitu untuk mendeteksi misalnya jalur yang dilalui oleh robot itu. Oke, kemudian ada magnetometer atau kompas. Nah, ini juga merupakan bagian dari sensor inersia yang mampu memberikan informasi berupa sudut dan orientasi terhadap arah hadap. Oke, dengan berlandaskan pada kompas analog, magnetometer ini memiliki prinsip kerja dari kompas analog dengan menggunakan arah utara sebagai acuan informasinya. Fungsi dari magnetometer ini sendiri untuk perancangan robot ini yaitu untuk membaca arah dari robot itu sendiri karena sistem kendalinya itu berupa sistem kendali nirkabel. Nanti akan dipasing ke LCD. Oke. Berikutnya ada sensor ultrasonik atau transceiver. Yang merupakan sensor yang prinsip kerjanya mirip dengan radar atau sonar yang digunakan untuk mengevaluasi atribut target dengan menginterpretasikan gema dari sebuah gelombang radio dan menghasilkan gelombang suara yang nantinya akan diterima kembali oleh sensor. Nah, fungsinya di perancangan ini dia untuk melakukan tracking apakah robot itu nanti terdapat misalnya sebuah halangan di depannya. Gitu. Nah, kemudian sensor flex ini merupakan sensor yang memiliki perubahan resistansi akibat adanya perubahan lakukan dari bagian sensor. Nah, untuk sensor ini itu nanti akan digunakan untuk mendeteksi lekukan, bisa pada jari dan lain-lain. Nah, dalam kasus ini dia akan mendeteksi lekukan pada lengan si pengguna untuk menggerakkan lengan manipulator yang ada pada robotnya. Oke, sorry. Oke. Untuk mikrokontroler yang digunakan itu ada Atmega 328. Nah, ini mikrokontrolernya akan dipasang di bagian sarung tangan untuk digunakan memproses inputan dari pengguna dan akan dikirim melalui RF link radio ke modul slave. Nah, untuk yang Atmega 2560 ini dia dipasang pada bagian modul slave yang akan memproses inputan yang dikirim melalui RF link radio dari pengguna atau dari modul master ke dalam modul slave dan kemudian akan mengeluarkan output apakah dia akan memicu aktuator kemudian ataukah dia akan memicu N efektor yang ada di lengan manipulatornya.
Oke, selanjutnya di sini ada LCD. Oke, untuk LCD ini digunakan sebagai antarmuka sistem dengan pengguna. Nah, dalam perancangannya itu digunakan pada modul master. Nah, LCD-nya ini nanti akan berfungsi untuk menampilkan visual dari program yang sudah diset sedemikian rupa pada board microcontroller. Nah, nanti di bagian sarung tangannya itu akan dipasangi switch untuk mengatur apakah robot tersebut dalam mode mode robot control, kemudian mode user control. Maksudnya mode user control ini akan aktif ketika kita menekan switch dan akan beralih ke lengan manipulator. Nah, ketika user controlnya ini off, maka akan berpindah ke robot control. Robotnya akan bergerak. Oke, kemudian ada driver motor yang merupakan driver yang didesain untuk menghasilkan drive dua arah dengan arus kontinu yang dilengkapi dengan sensor arus beban yang dapat digunakan sebagai umpan balik ke pengendali. Nantinya akan digunakan dalam pengendalian motor DC yang ada pada modul slack untuk mengendalikan roda. Oke, kemudian di sini ada aktuator atau motor DC. Motor DC ini adalah komponen yang mengubah energi listrik searah menjadi mekanis, dan bentuk energi yang dihasilkan berupa putaran yang memiliki prinsip kerja antar dua flux magnetik. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, motor DC ini fungsinya untuk menggerakkan roda yang ada pada struktur robotnya. Kemudian di sini ada juga aktuator, itu motor servo. Nah, ini juga merupakan sebuah motor DC yang dilengkapi dengan rangkaian kendali dengan sistem close feedback, yang posisi putaran sumbunya atau biasa disebut sumbu eksis dari motor yang dibaca oleh potensiometer dan akan di-feedback ke microcontroller. Nah, fungsi dari motor servo ini untuk menggerakkan lengan manipulatornya. Jadi motor servo ini nantinya akan dipasang. Oke. Lanjut. Nah, kemudian ada modul RF link. Nah, ini digunakan sebagai antarmuka nirkabel, di mana fungsinya akan mengirim dan menerima sinyal radio perintah yang berasal dari input dan hasil proses dari microcontroller. Jadi misalnya pengguna melakukan input terhadap komponen input, kemudian diproses melalui microcontroller, kemudian dikirim melalui RF ke modul slave. Nah, nanti di modul slave dia memproses data kiriman dari modul master, kemudian diproses lagi ketika ada benda misalnya di depan robotnya, maka secara otomatis robot tersebut akan berhenti dan dikirimkan lagi kembali ke modul master dan akan ditampilkan ke LCD bahwa robotnya berhenti karena terdapat penghalang gitu. Kemudian untuk end effector di sini ada gripper. Nah, gripper ini merupakan end effector yang biasa digunakan untuk desain robot lengan. Nah, fungsi utama dari gripper ini ya sesuai namanya, untuk menggenggam objek yang akan dipindahkan. Oke, berikutnya di sini ada model rangkaian. Nah, untuk model rangkaiannya itu akan terlihat seperti ini. Nah, ini adalah inputan.
Kemudian di sini ada proses. Di sini sesuai keterangannya itu kalau garisnya berwarna merah berarti dia input dan output. Oke, untuk yang berwarna biru ini dia sifatnya input, kemudian yang warna oranye ini dia sifatnya output. Oke, nah di sini sesuai yang saya jelaskan sebelumnya, yang A ini adalah akselerometer, kemudian yang B ini adalah magnetometer yang diintegrasikan ke komponen C yaitu sensor inersia. Kemudian diteruskan ke microcontroller. Nah, karena ini merupakan rangkaian modul master, jadi microcontroller yang digunakan itu adalah Atmega 328. Dan di sini juga ada sensor flex, kemudian LCD. Oke, untuk modul slave-nya seperti ini. Nah, di sini ada RF link radio yang akan menerima sinyal dari modul master, kemudian diteruskan ke Atmega 2560. Nah, kemudian misalnya robotnya bergerak dan mendeteksi halangan misalnya, maka akan ditangkap oleh ultrasonic di perangkat. Ya, saya sudah labeli dengan huruf B. Nah, kemudian di sini juga ada magnetometer untuk di modul slave. Nah, fungsinya ini untuk menentukan arah, apakah arah yang ada di monitor yang sudah dikeluarkan oleh modul slave itu sudah searah dengan yang ada pada rangkaian modul master. Untuk bagian outputnya sendiri, itu di sini terdapat 3 motor. Ya, fungsi dari 3 motor ini yaitu untuk menggerakkan lengan manipulator. Nah, dia di sini berfungsi sebagai aktuator yang akan di-trigger oleh oleh Atmega 2560 sesuai dengan inputan yang sudah diberikan, yang sudah dikirimkan maksud saya dari modul master. Oke, mungkin itu saja pemaparan studi kasus dari robot beroda menggunakan lengan manipulator. Sekian, terima kasih.